Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Pak Jajuli MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini kami dari kelompok sekian akan mempresentasikan final project yang berjudul Pengaruh Spesifikasi Laptop Terhadap Kualitas Perkuliahan Mahasiswa Informatika di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Yoga Paujan, dengan NPM 2110311701154. Yang kedua ada Remin Maulana dengan NPM 2110631170140. Dan ketiga ada Syahrul Maulana dengan NPM 20106311701121. Untuk mempersingkat waktu, dimulai aja dari Bang Syahrul. Untuk beliau dipersilakan. Terima kasih. Untuk materi yang pertama ada the reason for choosing the title. Yang pertama ada judul. Kenapa kita memilih judul tersebut? Karena judul tersebut sangat relevan dengan bidang studi mahasiswa informatika. Mahasiswa informatika sering menggunakan laptop untuk mempelajari dan melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan mata kuliah mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh spesifikasi laptop. Yang kedua, laptop merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh mahasiswa informatika untuk belajar dan mengembangkan keterampilan teknis. Dengan mengkaji pengaruh spesifikasi laptop terhadap kualitas perkuliahan, kita dapat melihat bagaimana teknologi yang digunakan oleh mahasiswa mempengaruhi pengalaman belajar mereka. Alasan yang ketiga, dengan meneliti pengaruh spesifikasi laptop terhadap kualitas perkuliahan, kita dapat mengetahui apakah karakteristik laptop seperti kecepatan, pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan kualitas grafis memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa untuk memahami materi kuliah, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi dalam kegiatan kuliah. Selanjutnya ada identification of problem. Yang pertama, jika spesifikasi laptop yang digunakan oleh mahasiswa tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka, maka akan menyebabkan kualitas perkuliahan yang rendah dan dapat mempengaruhi pemahaman materi, kinerja dalam tugas, dan partisipasi aktif dalam kegiatan perkuliahan. Yang kedua, spesifikasi laptop yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan mahasiswa dalam menjalankan perangkat lunak atau aplikasi yang dibutuhkan untuk studi informatika yang kemudian menyebabkan keterbatasan dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, jika spesifikasi laptop tidak memadai, mahasiswa mungkin mengalami kendala dalam mengakses sumber daya online, melakukan praktikum atau tugas di luar kelas, atau bekerja secara kolaboratif dengan sesama mahasiswa. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas perkuliahan mereka secara keseluruhan. Dan ada research purpose. Pada research purpose ini, yang pertama ada tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengetahui eksplorasi dan memahami hubungan antara spesifikasi laptop yang digunakan oleh mahasiswa informatika dengan kualitas perkuliahan mereka. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data tentang spesifikasi laptop, misalnya seperti kecepatan, pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan kualitas grafis, serta lain sebagainya. Serta penilaian kualitas perkuliahan, misalnya prestasi akademik, kepuasan mahasiswa, efisiensi belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesifikasi laptop yang paling berpengaruh terhadap kualitas perkuliahan mahasiswa informatika. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan, penelitian ini dapat mengungkapkan elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan spesifikasi laptop yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk belajar, berpartisipasi, dan mencapai hasil yang baik dalam konteks perkuliahan. Selanjutnya, tujuan lain dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi praktis kepada mahasiswa, institusi pendidikan, dan produsen laptop tentang persyaratan spesifikasi laptop yang dapat meningkatkan kualitas perkuliahan mahasiswa informatika.
Rekomendasi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kecepatan pemrosesan yang optimal, kapasitas penyimpanan yang memadai, keadaan baterai, serta fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa informatika. Selanjutnya ada benefits of research. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa Kerawang, mengetahui dan memahami bahwa spesifikasi laptop berpengaruh terhadap kualitas produk mereka. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini. Untuk manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai spesifikasi laptop ini dan diharapkan pula penulis dapat menyebarkan pengetahuan ini kepada mahasiswa informatika agar bisa dipakai rujukan ketika membeli laptop. Izin masuk. Selanjutnya ada kajian teori. Pengertian pengaruh. Menurut Ba'du dan Zain, yaitu sebagai berikut. Pengaruh adalah daya yang menyebabkan suatu yang terjadi. Suatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi. Next. Selanjutnya ada pengertian spesifikasi. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP, yang dimaksud dengan spesifikasi adalah karakteristik total dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang atau jasa yang dinyatakan secara tertulis. Pengertian lainnya yaitu spesifikasi adalah jenis standar teknis yang dapat dikembangkan oleh berbagai jenis organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Next. Pengertian laptop. Menurut Setyaji mendefinisikan bahwa laptop atau komputer Jinjing atau netbook merupakan sebuah mobile komputer yang berukuran kecil dan ringan. Beratnya bersekitar dari 1 sampai 3 kg, tergantung ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Menurut Robert H. Bilsmer berpendapat, laptop adalah alat tipis, kecil, dan ringan yang mampu melakukan tugas, contohnya seperti menerima input data sesuai dengan program, pengelolaan data, dan penyimpanan yang kemudian memberikan respon output yang berbentuk informasi. Next. Selanjutnya di sini ada rumus validitas, tapi sebelum itu ada pengertiannya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner yang sudah dibuat benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas pada penelitian ini, penulis akan menggunakan komputerisasi Excel 2010 for Windows dengan teknik pengujian rumus produk momen sebagai berikut. Ada tambahan ya untuk uji validitas. Kita juga menggunakan SRHS. Ya, di sini ada rumusnya, yaitu RxY sebagai koefisien validitas item yang dicari. Rumusnya yaitu N sigma XY dikurang dalam kurung buka sigma X kurung tutup kurung buka sigma Y per akar kurung siku kurung N sigma X pangkat 2
dikurang kurung buka sigma X kurung tutup pangkat 2 kurung dan kurung buka N sigma Y pangkat 2 kurung tutup dikurang kurung buka sigma Y kurung tutup pangkat 2 kurung kurawa kemudian kurung siku. Untuk X di sini yaitu sektor responden untuk tiap item, yaitu total skor tiap responden dari seluruh item. Kemudian sigma X, jumlah sektor dalam distribusi X, dan sigma Y, yaitu jumlah sektor dalam distribusi Y. Suatu butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikansinya yaitu lebih besar dari 0,01 atau 1%. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,01 atau 1%, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Next. Kemudian itu ada uji reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila menghasilkan data yang dapat dipercaya, yang telah sesuai dengan kenyataan. Secara implisit, reliabilitas ini mengandung objektivitas karena hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh siapa pengukurnya. Jadi, suatu alat ukur mempunyai reliabilitas apabila hasil pengukurannya dilakukan dalam hal yang sama walaupun diukur dalam waktu yang berbeda-beda. Untuk menghitung reliabilitas dari alat pengukur menggunakan rumus Cronbach-Alpha, yaitu rumusnya seperti ini. R11 sama dengan kurung siku K per K min 1 kurung tutup siku kurung K siku 1 dikurang sigma SI pangkat 2 per ST pangkat 2 kurung siku tutup. Sini di mana K adalah banyaknya butir item, sigma S T kuadrat sama dengan jumlah varian sektor dari tiap-tiap butir item, dan yang tadi maaf yang sigma SI kuadrat, yang sekarang baru ST kuadrat, yaitu varian total. Di sini ada pun contoh kriteria pengujian kriteria variabilitas. Itu di sini reliabilitasnya misalkan 0,81 sampai 1 dinyatakan sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 dinyatakan tinggi, 0,41 sampai 0,60 dinyatakan sedang, dan 0,21 sampai 0,40 dinyatakan rendah, dan 0,0 sampai 0,20 dinyatakan sangat rendah. Next. Selanjutnya sini ada objek penelitian, jumlah responden, dan responden. Objek penelitian merupakan suatu yang diteliti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti ialah pengaruh spesifikasi laptop terhadap kualitas perkuliahan mahasiswa informatika Universitas Singapura Karawang. Jumlah responden yaitu pada penelitian kali ini sebanyak 26 responden. Responden yang diambil yaitu mahasiswa program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Karawang. Next. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berbentuk kuesioner dengan menggunakan Google Form. Di bawah itu ada link Google Form-nya, dan di sini ada sebelahnya itu contoh Google Form-nya. Next. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yoga. Oke, masuk ke materi selanjutnya, itu ada distribusi frekuensi. Yang pertama, untuk kuesioner sendiri kita dibagi menjadi dua variabel. Yang pertama ada variabel X, yaitu
pengaruh spesifikasi laptop dan variabel Y terhadap kualitas perkuliahan mahasiswa informatika. Yang pertama ada variabel X. Pada pertanyaan 1 itu dengan kumulatif persen yaitu 100, dengan valid persennya 100, dan jumlah pengisi atau frekuensinya itu 26. Selanjutnya ada pertanyaan 2 dengan kumulatif persen itu 100%, dan valid persennya 100%, serta frekuensinya 26 orang. Yang pertanyaan ketiga yang mengisi pilihan 1 yaitu frekuensinya ada 5 orang dengan presentase yaitu sebesar 19,22%. Yang mengisi pilihan 2 sebesar 5 orang dengan jumlah presentase yaitu sebesar 19,2%. Yang mengisi pilihan 3 yaitu ada 12 orang dengan presentase 46,2%. Yang mengisi pilihan 4 ada 4 orang dengan jumlah presentase 15,4%. Dengan jumlah frekuensi yaitu 26 dan presentasinya 100%. Next. Selanjutnya ada variabel Y dengan yang mengisi pernyataan 1 yaitu sebanyak 1 orang dan jumlah persen 3,8%. Yang mengisi pertanyaan 2 yaitu ada 14 orang dengan presentasi 53,8%. Yang mengisi 3 ada 11 orang dengan presentasi 42,3%. Dengan jumlah total 26 pengisi dan jumlah presentasi 100%. Selanjutnya ada pertanyaan 6 yang mengisi pilihan 3 ada 9 orang, yaitu dengan presentase 34,6%. Yang mengisi pilihan 4 ada 17 orang dengan jumlah presentase 65,4%. Selanjutnya ada pertanyaan 7 yaitu yang mengisi jumlah pertanyaan yang 1 yaitu ada 8% dengan jumlah presentase 30,8%. Yang mengisi pernyataan 2 ada 18 orang dengan jumlah presentase 69,2%. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir pada variabel Y yaitu yang mengisi pernyataan 1 ada 10 orang dengan jumlah presentase 38,5%. Dan yang mengisi pilihan 2 yaitu ada 16 orang dan jumlah presentase 61,5%. Next. Selanjutnya ada uji validitas. Yang pertama di variabel X yang 1 sama 2 itu tidak ada nilainya. Yang ketiga bernilai 0,775. Yang keempat ada 0,675 dan yang kelima ada 1. Selanjutnya ada di variabel Y yang pertama itu bernilai 0,731. Yang kedua itu ada 0,458. Yang ketiga itu ada 0,429. Dan yang terakhir itu ada 0,570. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini dari 8 butir pertanyaan ada 2 pertanyaan yang tidak valid dan 6 pertanyaan valid. Validitas setiap item ditunjukkan oleh kolom total berdasarkan R tabel, nilai version correlation minimal 0,373. Karena responden menggunakan 26 responden dengan batas 0,05, terdapat 3 item yang di bawah nilai version correlation, yaitu pertanyaan 1, 2, dan 5. Maka ketiga item itu tidak valid. Dasar pengambilan keputusan, R hitung harus lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Next. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Untuk yang pertanyaan 1 itu ada 0, negatif 0,066. Pertanyaan 2 ada 0, negatif 0,066. Yang ketiga ada
negatif 0,105, yang keempat ada 0,040, yang kelima ada negatif 0,493, yang keenam ada negatif 0,085, yang ketujuh ada negatif 0,034, yang kedelapan ada 0,178. The value is negative. Maka di sini jika alfa lebih besar dari L tabel, maka dinyatakan konsisten. Jika alfa kurang dari L tabel, maka dinyatakan tidak konsisten. Untuk di sini semua ada sebanyak 7 butir pertanyaan tidak dikatakan valid karena lebih kecil dari L tabel. Dan yang dinyatakan valid cuma satu butir, yaitu pada pertanyaan nomor 5. Next. Selanjutnya ada uji korelasi. Dari hasil perhitungan di samping, didapat nilai sebesar 0, negatif 0,242. Maka perlu dibandingkan dengan nilai R tabel dari tabel R, bahwa untuk nilai N pada taraf kesalahan 5% diperoleh nilai 0,373. Hasil R hitung ternyata lebih kecil dari L tabel untuk taraf 5%. Hal ini berarti HA ditolak dan HO diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara spesifik laptop dengan perkuliahan. Next. Selanjutnya ada koefisien determinan. Untuk mengetahui pengaruh atau analisis koefisiensi determinasi atau derajat ketertarikan, spesifikasi laptop terhadap kualitas perkuliahan mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa, digunakan rumus KD sama dengan R2 dikali 100%, di mana KD itu nilainya yaitu negatif 0,242 kuadrat kali 100%. Maka didapat hasil 5,86%. Ini menandakan bahwa pengaruh spesifikasi laptop terhadap kualitas perkuliahan mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang adalah 5,86%, sedangkan 94,14% dipengaruhi oleh faktor atau variabel luar yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Next. Selanjutnya ada uji regresi. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa nilainya itu 11,344 merupakan konstanta atau nilai variabel Y. Nilai negatif 0,179 merupakan nilai beta variabel spesifikasi laptop atau variabel X. Dengan kata lain, perubahan spesifikasi laptop sebesar satuan hanya dapat meningkatkan kualitas perkuliahan sebesar negatif 0,179. Persamaan strukturalnya menjadi seperti berikut. Y sama dengan A tambah B1X sama dengan 11,344 tambah negatif 0,179X. Next. Kemudian ada uji hipotesis. Pengujian pada variabel Y diperoleh nilai T hitung sama dengan T hitungnya itu ada negatif 1,2222 dan T tabelnya itu pada jumlah responden 26 yaitu 2,055. Jadi T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak. Yang artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Maka dapat disimpulkan spesifikasi laptop tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas perkuliahan mahasiswa. Selanjutnya ada kesimpulan dasaran. Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara spesifikasi laptop dengan kualitas perkuliahan mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada uji T atau uji hipotesis dengan uji korelasi, diperoleh nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu negatif 1,222,
lebih kecil dari 2,055, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara spesifikasi laptop dengan kualitas perkuliahan mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan adanya penelitian ini dapat terlihat untuk sarannya, dengan adanya penelitian ini dapat terlihat pengaruh spesifikasi laptop pada mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, hanya sebesar 5,86%. Dibandingkan faktor luar yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat.